Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn al-Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah fi hadzal liqa sanatakallam ma yata'allaqu bi al-wahyu, يعني في علوم في علم علوم القرآن. قبل أن نواصل موضوعنا إن شاء الله سأعرف نفسي. أولا, nama saya Rana Reji Cahya Saputra. Saya asal dari Tangerang, Cipondoh. Kelas dari Usuluddin C, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Tafsir dan Al-Quran. Insyaallah saya di sini akan berbicara atau membahas tentang wahyu. Al-wahyu. Wahyu berasal dari kata auha yuhi. Nah, yang memiliki makna kalau di bahasa Indonesia yang sering kita pahami adalah mengilhamkan atau memberi pesan atau pesan sendiri itu. Wahyu pun bisa kadang-kadang datang dengan kata masdar maf'ul, yakni diwahyukan, yang dimana bahasanya tentang wahyu. Insyaallah wahyu sendiri memiliki beberapa cara dalam penurunannya. Kepada siapa? Kepada dari Allah ke para malaikat, dan setelah para malaikat kepada rasulnya Allah atau kekasih-kekasihnya Allah. Nah, insyaallah saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, ialah cara Allah menurunkan wahyu kepada malaikat. Nah, cara Allah menurunkan wahyu kepada malaikat bisa berbagai banyak cara. Yang perlu kita ketahui, jumhur ulama banyak yang berpendapat bahwa cara Allah membagikan pesan-pesan wahyu miliknya kepada para malaikat itu dengan secara langsung, bertalaki langsung, berlafaz langsung. Adapun pembagian tugas para malaikat itu pun juga wahyu. Nah, tapi ada beberapa ba'dul ulama yatanaqashu tentang bab ini. Jadi membicarakan bab ini, yaitu bahwasannya yang pertama pendapat para bahwasannya malaikat Jibril ialah yang menerima wahyu, menerima langsung dari Allah dengan lafaz secara utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi malaikat Jibril, bukan bisa jadi, sebagian ulama berpendapat bahwasannya malaikat Jibril mendapat wahyu langsung dari Lahul Mahfuz. Yang ketiga atau yang terakhir dari perbedaan pendapat ulama, yakni diberikan kepada Jibril dari Allah dan langsung setelah turun dari setelah malaikat Jibril mendapat dari wahyu dari Allah, maka diteruskan kepada nabiyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembahasan tentang bagaimana wahyu turun ke malaikat. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana penurunan wahyu kepada rasul-rasul Allah, rasul-rasulnya, nabi-nabinya Allah, nabi-nabi kekasih-kekasihnya Allah tercinta. Yang pertama yaitu pendapat yang pertama, yaitu tidak adanya perantara. Tidak ada perantara maksudnya apa? Yaitu melalui mimpi secara langsung dari Allah. Mimpi kita tentunya berbeda dengan mimpinya para nabi. Mimpi kita mimpi dapat wahyu yang ada menyesatkan umat di muka bumi ini. Tapi mimpinya para rasul, nabi-nabi, kekasih Allah, justru itulah adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar-benar sahih, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, bisa juga melalui perantara. Nah, yang kedua pada pendapat perantara. Perantaranya apa? Maksudnya adalah dari yang tadi seperti saya sebutkan bahwa perantara dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril bisa jadi menjelma menjadi bentuk manusia untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan wahyu, ilham dari Allah kepada siapa? Kepada rasul-rasul, nabi-nabi Allah, kekasih-kekasihnya Allah, yakni nabi rasul kasih Allah. Kita tidak membahas kekasih Allah yang di dalam hadis Rasul, yaitu ahli Quran ataupun para aulia. Kita membahas lagi lingkupnya adalah Rasul dan para nabi. Seperti itu. Dan adapun yang terakhir yaitu cara penurunan wahyu dari para malaikat, bukan dari para malaikat, dari Allah terus malaikat terus ke rasulnya. Yang ke rasulnya yang pertama malaikat Jibril biasanya, satu lagi biasanya para rasul, para anbiya tidak mendapatkan wahyu dari Allah itu secara langsung tanpa ada perantara tadi. Tanpa ada perantara, yaitu tadi seperti yang sudah disebutkan bahwasannya melalui mimpi para rasul, mimpi para nabi. Tentunya bahwasannya mimpi kita dengan mimpi para rasul dan mimpi para nabi itu jelas berbeda. Terus yang kedua, para ulama berpendapat bahwasannya penerimaan wahyu dari Allah ke rasul-rasul, yaitu melalui perantara mereka, yaitu dengan malaikat Jibril menjelma menjadi bentuk rupa manusia, menjadi rupa manusia, seperti itu. Bisa dikatakan bahwasannya kita perlu ketahui bentuknya para nabi dan datangnya bentuknya malaikat Jibril dengan bentuk rupa seperti manusia, lalu mendatangi para rasul dan para anbiya menyampaikan pesan, itulah wahyu dari Allah. Kesimpulannya bahwasannya wahyu itu adalah ilham, pesan cinta Allah kepada para rasul dan para nabi. Untuk siapa? Untuk disebarkan kepada umat manusia, yaitu umat muslim. Nah, tentunya tugasnya Rasul ada menyampaikan wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Sedangkan para nabi disampaikan wahyu untuk siapa? Untuk dirinya saja. Yang kedua, kesimpulannya itu bahwasannya wahyu juga turun dulu dari Allah ke para rasul, dengan berbagai cara yang tadi sudah disebutkan. Dan yang ketiga, ada wahyu turun dari para malaikat ke para rasul, dari malaikat terus disampaikan kepada para rasul, para nabi. Dan terakhir adalah dari Allah rasul, dari Allah malaikat dan rasul. Mungkin itu saja. Yumkin hadza mastata'tu an uballighakum jami'an fa abdu annakum tafhamu ma bayyantu lakum. Insyaallah sanaltaqi fi liqa' at-tali. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Saya Rana Riaji, absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.